Mbak Ludin ya, Mbak Indra, Mbak Uwar ya, Assalamualaikum Mbak Boim ya. Aku sehat, semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Dan semoga Allah mudahkan, sehat selalu semuanya ya guys. Iya, teman-teman sehat selalu sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa dan kita doa dulu ya. Bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Oma, Mbak Omkorn, namanya. Siap Mbak Titin ya, aman ya guys. Masya Allah ya. Oke ya, siap ya Mbak Onya ya, siap ya Mbak Muhammad ya, Mbak Arfa ya. Oke teman-teman kita doa dulu, yuk kita mulai ya tanya jawab di akun ini ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, siap Mbak Vina ya, Mbak Najwa dan Mbak-mbak lainnya ya. Kita mulai lagi ya. Teman-teman yang malam ini adalah malam Jumat. Kalau ada waktu tetap baca Al-Muluk nanti mau tidur. Tujuannya adalah supaya kita terhindar dari siksa kubur. Kemudian yang kedua adalah besok selesaikan bacaan Al-Kahfi sampai maghrib Jumat. Tujuannya supaya kita dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Kemudian jangan lupa besok pagi bangun keramas supaya dapat mandi sunnah Jumat. Dan jangan lupa potong kuku di besok di hari Jumat, sedekah subuh serta cukur-cukurnya diselesaikan. Oke? Sehingga kita dapat fadilah amalan di hari Jumat ya. Oke, berhubungan suami istri itu sunnah dalilnya lemah, nggak bener juga ya. Intinya berhubungan suami istri tidak harus sih di malam Jumat, tapi ingat perbanyak berdoa di malam Jumat karena berdoa itu doa-doa kita sangat mustajab ya. Oke, siap ya, aman ya. Oke, siap Mbak Najwa, Mak. Cepatnya. Oke ya, siap ya teman-teman ya. Nah, selesaikan pelan-pelan untuk kita lebih memaksimalkan Jumat malam kita ya teman-teman ya. Oke gitu ya, siap Bunda Kaya, siap Mbak Nia, oke. Oke siap Mbak Iif ya, Mbak Ujang Syafaat, Pak Ujang. Oh ya, ada satu lagi, Zah tadi aku masih puasa, siap Mbak Feve, aku sehat. Tadi aku masih puasa Senin dan Kamis, jadi begini, selagi teman-teman masih dalam kondisi berpuasa, sering berpuasa sebelumnya. Teman-teman sering nih sebelumnya puasa puasa apa namanya, sering nih sebelumnya puasa, Senin dan Kamis gitu ya. Udah sering nih puasa Daud. Maka teman-teman masih boleh melanjutkan puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Kenapa ya saya katanya kalau makan karena dia oh Mbak Lina itu asam lambung ya, boleh nanti dengan madu akasia ya. Oke, besok Mbak Om ya, parfumnya hanya ada besok jam 7 gercep karena bakal habis kalau kalau nggak cepet ya. Ustazah, apakah kita harus nerapin boykot barang-barang kemarin yang diboykot? Kalau udah kebeli pakai aja, Mbak Isti Wiwin. Kalau belum kebeli boleh dihindari ya. Oke, Ustazah, sama-sama ya. Kan boykot itu kalau serentak semuanya akan berhasil. Masalahnya kan nggak serentak ya. Oke, Ustazah, oke ya. Siap-siap Mbak DL ya, thank you ya. Siap ya Mbak DL, semoga suka ya. Ustazah, nanti malam jadwal masuk Rodo. Kak Yuli, doakan kita-kita di sana ya Kak Yuli ya. Oke, siap Mbak Mulyadi ya. Oke, gitu ya. Berapa jam lagi ke Rodonya Kak? Semoga Allah mudahkan ya. Oke. Oke. Oke gitu ya guys ya Mbak Legiem ya aman ya. Ustazah hari ini aku lanjut puasa Daud kemarin habis haid pas malam nisfu Sya'ban. Boleh nggak ada masalah ya nggak ada masalah ya. Ustazah saya mau tanya qobliyah maghrib itu ada atau tidak. Jadi gini ya Mbak bahwa ketika kita qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya itu ada ya. Ada, tetapi dia tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Nah, tapi ada ya Mbak, oke ya.
Oke, nah contohnya begini, ada yang hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Misalnya nih, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Nah itu bisa, ya itu sunnah muakkad. Tapi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah ghairu muakkad ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Mbak Nur hanya bisa dikodo kalau kita ingat jumlahnya. Saya mau tanya, boleh nggak ambil wudhu meludah atau setelah wudhu meludah? Meludah tidak membatalkan wudhu ya. Oke. Ustazah, sholat taubat hajat itu sebelum atau setelah sholat fardu? Bebas. Sholat taubat, sholat hajat itu bisa dikerjakan setelah atau sebelum sholat fardu. Kecuali habis subuh dan habis asar itu nggak boleh. Karena sholat taubat dan sholat hajat itu adalah salah satu ekosistem sholat sunnah yang bisa dikerjakan siang dan malam ya. Oke, aku ibu yang selalu disakiti anak laki-laki dan menantu, memfitnah, mohon doanya. Tenang aja, ibu fokus aja gimana caranya meninggal masuk surga. Jangan berharap sama anak, sama menantu, nggak usah ya. Walaupun dia orang tua kita, oke, itu nggak usah ya. Yang penting adalah bagaimana kita itu memaksimalkan diri di hari tua kita untuk ibadah, ya kan? Oke, Ustazah, saya pedagang masakan. Kalau bulan puasa nyicipin masakan nggak apa-apa. Yang penting pas dicicipin langsung keluarkan ya. Ustazah, kita lagi wudhu, ada yang panggil-panggil, boleh jawab? Boleh ya. Ngobrol tidak sampai ke status membatalkan wudhu. Aku ngerjakan qobliyah maghrib nggak pernah zah, nggak apa-apa ya. Aku oke, gitu ya guys. Ustazah, bolehkah besok Jumat puasa Yaumul Bid? Mana ada lagi puasa Yaumul Bid, Mbak? Udah nggak ada ya, Mbak? Oke, gitu ya, teman-teman ya. Udah nggak ada ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke ya. Sebentar ya, siap ya. Ustazah, aku ngerjakan qobliyah maghrib nggak pernah zah, nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, oke, sama-sama ya, sehat selalu semuanya ya. Oke. Ustazah, apakah Rasul selalu mandi sebelum subuh? Sunnah. Ya, Rasulullah itu dalam af'al atau perbuatannya beliau mandi keramas suka sebelum subuh. Bolehkah sholat taubat pas habis sholat asar? Enggak boleh. Tidak ada sholat setelah asar dan setelah subuh ya. Ustazah, antara maghrib dengan isya kita makan snack, datang sholat isya, bolehkah tanpa wudhu? Boleh. Makan minum tidak membatalkan wudhu. Jadi wudhunya maghrib belum batal sampai isya, nggak wudhu lagi nggak apa-apa ya. Ustazah, bagaimana kalau anak menantu tidak menganggap kita ada? Aku udah pernah sampaikan, ikhlaskan semua air mata yang menetes, ikhlaskan setiap hati yang tergores, ikhlaskan setiap sakit hati yang kita rasa dengan anak menantu kita. Nggak cuman mbak ya, semua seperti itu ya. Kadang-kadang anak udah dibesarkan, udah S1, S2, S3, S cendol, dia malah nggak mampir-mampir ke tempat kita, malah dia lupa dengan kita. Ikhlaskan semuanya supaya kita jauh lebih baik. Fokus kita bukan berharap pada anak, karena pada dasarnya tidak pernah anak terhutang budi dengan kita. Tugas kita udah membesarkannya, selanjutnya kita serahkan sama Allah. Kalau bisa kita ajak dia berbuat baik dengan kita, kalau nggak bisa ya udah ya, kita fokus gimana caranya mati masuk surga. Belajar pengajian baca Quran, belajar pengajian baca Quran ya, makan secukupnya udah cukup sih menurut aku ya. Ustazah, oke. Sebentar ya, sedekah makanan di Mekah itu pahalanya lebih besar tentunya ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat setiap hari? Boleh, sholat taubat setiap hari nggak ada masalah ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya teman-teman ya. Oke, oke gitu ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, mandi subuh tidak keramas gimana? Enggak apa-apa. Berapa kali lipat sedekah makanan di Mekah? Secara dalil tidak ada. Secara tekstual. Hanya saja menggambarkan kebesarannya. Itu beda dengan sholat. Kalau sholat ada dalilnya. Ustazah, bolehkah sholat taubat di waktu duha? Silahkan. Sholat taubat, hajat di waktu duha boleh ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh yang terkumpul saya berikan sembako lalu saya kasih ke orang tua? Tentu boleh ya. Ustazah, aku masih puasa Daud, bolehkah? Boleh. Puasa Daud boleh dikerjakan selagi teman-teman masih terbiasa puasa
puasa Daud sebelum Ramadan ya. Ustazah, sholat duha harus baca surat apa? Sholat duha itu nggak ada surat yang harus, cuman lebih utama saja. Lebih utama, sebentar ya teman-teman ya, sebentar ya guys, sebentar ya. Oke, bentar ya mak, bentar ya teman-teman. Kamu bebas ya keluar kucingku. Bentar ya guys, maaf ya guys, lupa tadi kucingku ini guys. Oke, sebentar ya. Maaf ya guys. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut yuk. Sholat duha itu rakaat pertamanya sangat dianjurkan baca asyams. Rakaat keduanya sangat dianjurkan baca ad-duha. Tapi itu cuman anjuran, itu bukan kewajiban. Rakaat pertamanya asyams, rakaat keduanya ad-duha ya. Ustazah, apa doa untuk orang tua yang beda agama bisa sampai? Doa untuk orang tua kalau masih hidup ya, itu hanya bisa soal dunia, sehatkan dia, lapangkan rezeki dia. Tapi soal akhirat nggak bisa, ampunkan dosanya itu nggak bisa. Jadi eh, kalau dia adalah masih hidup, maka doakan dia dapat hidayah. Kalau dia udah meninggal, maka kita cuma boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, engkau dia milik Allah, kembali kepada Allah. Nggak boleh kita doakan dia agar lapang kuburnya, ringan siksanya, nggak bisa. Kenapa? Enggak, tadi ada eh, pintu utama nggak dikunci, pintu samping takut ketemu kucing lain aja, tapi ketutup kok. Ustazah, bolehkah sedekah tanpa tahu suami sama suami agak pelit? Nggak apa-apa jika uang itu udah diserahkan sepenuhnya kepada Mbak atau itu uang Mbak ya. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullah. Sholat witir 3 rakaat ada tahiyat awal nggak? Kalau witir langsung 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Ustazah, oke, setelah ini ya Mbak Intan ya, oke ya. Oke, Ustazah, apakah betul nggak boleh buang ludah di kamar mandi? Salah. Yang nggak boleh itu adalah meludah di lingkungan masjid ya. Wudhu sambil ngunyah makanan jangan ya. Ustazah, bolehkah sholat wudhu, taubat, hajat dikerjakan diulang-ulang? Boleh. Yang penting maksimal 12 rakaat satu hari ya. Ustazah, kalau lagi haid, bolehkah membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran? Ya, di HP atau sekedar mengulang hafalan aja ya. Ustazah, apakah boleh punya hajatan nikah? Ayahku potong kambing tapi niatnya untuk akikah. Akikah ditumpangkan di hajatan nikah nggak apa-apa. Yang penting dia dimakan orang dalam bentuk masak ya. Kalau Kamis tadi boleh puasa nggak? Bagi yang udah sering berpuasa sebelum nisfu Sya'ban, tadi sampai Senin besok sampai Ramadan masih bisa puasa Senin dan Kamis. Tetapi bagi teman-teman yang tidak terbiasa berpuasa sebelum nisfu Sya'ban, tidak boleh puasa lagi setelah nisfu Sya'ban. Kalau tidur rambut boleh diikat enggak? Lepaskan aja rambutnya guys sampai terbang ke Sidratul Muntaha. Boleh mbak. Ustazah, oke sebentar ya. Tata cara sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam. Sebenarnya qiyamul lail matna. Sholat malam itu dua-dua. Lebih bagus dua-dua sih ya. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Oke. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah dan seterusnya ya. Ustazah, ibu untuk gitu ya. Ustazah, masih bolehkah kodo puasa? Masih bisa sampai Ramadan ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat gimana caranya? Kalau mau 4 rakaat 1 kali salam boleh. Caranya gini. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Beda dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur rokaatnya 1 dan 2 aja. Ayat pendeknya rokaat 1 dan 2 aja. Kalau sholat taraweh ayat pendeknya 1, 2, 3 dan 4 ya.
Dan sholat zuhur ada tahiyat awal. Sholat qobliyah tidak ada tahiyat awal. Jadi gini, kalau sholat sunnah 4 rakaat langsung kayak duha langsung 4 rakaat ya. Kemudian sholat duha langsung 4 rakaat ya, itu tidak pakai tahiyat awal ya. Sehat selalu ya. Ustazah baca ini masih punya bapak tapi kalau ada pembagian hadir terus. Maksudnya gimana? Bolehkah sholat witir di rumah tapi sholat isya dan ba'diyah isya di masjid? Ya boleh. Sholat isya, ba'diyah isya di masjid, witirnya di rumah anda apa-apa mbak. Oke. Kalau sholat bolehkah wanita rambutnya dijepit? Mengikat rambut saat sholat haram itu bagi laki-laki. Perempuan boleh mengikat rambutnya ya. Ustazah, apakah sholat tarawih bisa di rumah? Bisa. 8 rakaat 2 2 2 2. Tahajud diganti taraweh ya beda. Tahajud dengan taraweh beda itu mbak ya. Oke. Ustazah bolehkah mengambil tanaman di lingkungan masjid kalau milik umum nggak usah ya. Ustazah masih bolehkah saya kodo puasa? Mengkodo puasa masih bisa sampai Ramadan ya. Ustazah, gitu ya. Mau tanya menunggu sholat berikut misalnya mau makan kue. Nanti sholat. Wudhu itu tidak batal makan dan minum. Jadi misalnya nih teman-teman sholat maghrib lalu menjelang isya teman-teman masih dalam keadaan menjelang isya teman-teman makan minum itu makan minum menjelang isya tidak membatalkan wudhu guys ya, tidak ada masalah, tidak berwudhu lagi tidak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah sebentar ya, kalau mau wudhu apa harus pipis dulu? Tidak. Istinja itu hanya dilakukan kalau teman-teman keputihan atau cebok karena pipis. Wudhu itu sebenarnya rukunnya hanya membasuh 4 bagian ya. Ya, yang pertama adalah muka, tangan, kepala, kaki. Udah itu aja. Yang wajib dibasuh ketika wudhu cuman muka, tangan, kepala, kaki gitu aja. Cebok itu nggak wajib kecuali teman-teman dalam kondisi keputihan ya. Mbak Virgo nulis doa cebok cuy, nggak ada angin, nggak ada hujan, lama-lama aku panggil Mbak Cebok juga nanti. Guys, ini ada doa cebok ya guys dari Mbak Virgowati Situmorang. Jadi kalau teman-teman mau cebok, baca doanya ini ya. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik ya. Betul ya. Nah, itu ya. Ustazah, kalau telinga nggak wajib dibasuh ketika berwudu. Ya, yang wajib itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki itu yang wajib. Telinga nggak wajib wudu, sunnah saja. Jerawat ini bukan jerawat, ini pentol bakso. Udah capek aku ngomong wudu, sholat, yang ditatapnya jerawatku. Tidak melihatkah kacamataku, bola mataku, hidungku. Hanya fokus sama jerawatku. Yang fokus sama jerawatku, ku sengak lebah. Guys, setiap baca surat pendek. Sehat ya teman-teman ya. Ya. Kita lanjut ya. Ustazah, ku sengak lebah nanti guys. Ya. Udah jelas nih glowing Ini yang ditengoknya. Coba dihafal dulu sujud sahwi itu. Kusuruh nanti berdiri angkat kaki sebelah. Jerawat nggak hilang-hilang. Udah 2 bulan gimana ceritanya. Ini karena kawan-kawan ini. Ya. Ustazah, apakah gaji 2 juta wajib zakat? Tentu tidak. Gaji wajib zakat itu minimal 13 juta. Istri yang bayarin zakat fitrah. Boleh banget, gak jadi masalah ya. Ustazah, ya sehat ya. Ustazah, sebentar ya. Baca surat pendek haruskah baca bismillah? Tentu tidak ya kan. Nah jadi tentu tidak ya. Nggak baca ayat pendek nggak apa-apa ya. Ustazah, apa benar sholat taraweh perempuan itu di rumah lebih besar pahalanya di rumah? Itu dulu pada masanya. Taghairul ahkam bi taghairi zaman wal makan ya. Jadi teman-teman, kalau sekarang ini situasi sudah aman, perempuan sudah aman, kalau dia pengen taraweh lebih baik berjemaah. Nah, berjemaah itu tidak harus di masjid, bisa di rumah ya.
Bisa di masjid, bisa. Yang penting usahakan berjemaah supaya dapat 27 derajat. Oke. Ustazah, oke aman ya. Siap Mbak Legiem. Kalau terawih sendiri di rumah, apakah surat pendek ada urutannya? Nggak ada. Mbak baca kul 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 terus sampai meninggal dunia pun nggak apa-apa. Emangnya kalau aku bilang rakaat pertama taraweh baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Al-A'la, rakaat ketiga baca Duha, teman-teman ngelakuin? Enggak kan? Palingan perginya ke kul juga guys, nggak apa-apa ya. Oke ya. Ustazah, oke. Anak saya 17 tahun bayar zakat sendiri nggak ada masalah ya. Ustazah, harga, oh iya bener ya. Pokoknya oke ya. Oke, jangan zindir Zah, aku marah nih, marahlah. Emang bisa apa? Teman-teman cuma bisa ngetik doang. Nah, udah 3 tahun ngetik doang bisanya. Berani marah sini. Ngetik doang, ngomong kayak, iya lihat aku nih bisa ngomong. Teman-teman udah 3 tahun aku nge-TikTok, bisanya nulis doang, nggak ada perkembangan. Berubah ngapa guys? Udah 3 tahun aku live TikTok guys, tiap hari guys. Iya, bisanya cuma ngetik doang. Ya upgrade dong, upgrade. Oke ya, Ustazah, oke ya, kapan aja doa mustajab? Mustajab doa itu antara azan dan iqomah, kemudian saat hujan lebat, kemudian saat petir berbunyi, kemudian sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Aku ulang ya, pelan-pelan ya. Yang pertama iya kan Mbak S, bisanya cuma ngetik doang. Ya kan, hahaha, coba gini berani ngomong sama aku. Oke ya, doa mustajab ya. Satu, saat hujan lebat. Dua, saat petir berbunyi. Jadi kalau petir tuh doa guys, dor mati-mati, jangan mati guys ya. Lagi petir, dor langsung Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun, Rabbi la tadarni fardan wa anta khair. Atau doa pakai bahasa Indonesia lah gitu ya. Saat hujan lebat, saat petir berbunyi ya. Kemudian saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nah itu teman-teman doanya mustajab ya. Atau saat habis sholat fardu ya, itu adalah doanya mustajab ya. Atau teman-teman bisa saat sahur, saat berbuka, itu every doa mustajab. Saat safar itu mustajab. Oke gitu ya guys. Ustazah, apa panggil-panggil. Oke, apakah, sebentar ya. Oke, apa boleh sedekah sama tetangga tapi keluarga jauh belum disedekahkan? Random aja. Semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, semakin besar pahala buat kita. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berteman bersama belajar di akun ini ya. Siap, salam kenal semuanya ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke oke aman ya teman-teman ya. Ustazah sebentar, oke. Oke sebentar ya, oke sebentar ya. Ustazah, apakah doa ibu untuk anak angkat sama dengan anak kandung? Sebenarnya doa itu, sama doa anak angkat dengan anak kandung, itu, adalah bagian anak angkat sama nggak ada anak kandung. Mustajab atau tidaknya, itu adalah bagian daripada, keinginan Allah. Cuma yang paling penting doa itu jangan diukur. Kita harus tahu doa kita itu diijabah. Keyakinan itu penting ya guys. Ustazah ulang lagi tempat doa mustajab. Kita ulang yuk. Pertama pelan-pelan ya. Saat hujan lebat doa kita mustajab. Oke. Yang kedua saat petir berbunyi. Oke. Yang ketiga antara azan dan iqomah. Oke. Kemudian saat antara azan dan iqomah hujan lebat, aku pula lupa. Saat hujan lebat antara azan dan iqomah, saat petir berbunyi, saat sujud terakhir ketika mau habis sholat.
Nah, sujudnya ya lamakan sedikit sujudnya. Doanya pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Jangan lama betul, tertidur pula nanti ya. Kemudian selanjutnya adalah saat sahur, saat berbuka. Nah, itu doa kita sangat mustajab. Saat dizolimi juga, oke. Kemudian sepertiga malam terakhir ya. Ustazah, oke, aman ya, oke ya. Ustazah, kalau anak udah zakat di sekolah, apa di rumah zakat lagi? Tentu tidak. Halo Mbak C, semoga ya. Ustazah, oke, kotoran cicak kering itu nggak najis. Ustazah, saat kalau darah nyamuk itu najis ma'fu. Misalnya di sini ada darah nyamuk gitu ya. Teman-teman pukul, tup. Nah, lalu dia berdarah nih cuy. Ya, maka ketika dia berdarah itu najisnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh jerawat. Ya kan? Kok aku ngomongin jerawat tersinggung sendiri aku ya, tapi kan harus aku jelaskan. Misalnya jerawat. Jerawat itu darah ya, tapi ketika darahnya itu berada pada wilayah yang sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Atau dia ambeien. Nah, kalau ambeien ini yang tersinggung Mbak Virgo ini. Oke ya. Atau dia ambeien misalnya. Ketika darah ambeien itu masih di wilayah yang sakit, maka itu najisnya najis ma'fu ya guys. Nah, tetapi ketika darah ambeien itu ya dia jatuhnya sampai ke betis gitu ya, maka dia najis mutlak. Oke, gitu ya. Clear ya. Nah, contoh dia ada bisul. Nih, kalau bisul tuh yang tersinggung tuh Mbak Aulia nih cuy. Ya, ini adalah darah bisul, isinya darah dan nanah. Ketika dia masih di wilayah yang sakit, itu tidak masalah. Tapi ketika dia nempel ke sini baru najis mutlak. Oke. Oke ya, Ustazah, ya najis ma'fu najis yang dimaafkan sama dengan bulu kucing. Bulu kucing itu adalah najis yang dimaafkan, oke? Ustazah ngasal sebut nama orang, nikmati aja lah. Namanya aku ngomong, ya nikmati aja ya guys, ya. Ustazah, oke ya, orang tua tiada, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doa apa yang menghilangkan rasa cemas? Kalau was-was berlebihan doanya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas gitu kan. Nah, kita berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas ya. Berlindung kepada Allah dari kejahatan dan waswasnya si khannas. Oke. Nggak usah terlalu was-was ya, ini slow aja ya, aman aja, everything is okay ya. Ustazah, oke, aman ya. Iya Mbak Ruli ya, aman ya. Teman-teman boleh share tautan, tap-tap layarnya ya. Baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, oke, Ibu Mawar gimana? Parfumnya oke ya. Ustazah, apa panggil-panggil aku terus woi? Ustazah, Hafiz Quran bisa menolong 7 orang keluarganya. Ketika keluarganya itu sholat, melakukan yang wajib, anak Hafiz Quran bisa mendatangkan syafaat untuk orang tuanya di yaumil akhir dan 7 orang anggota keluarganya. Oke. Ustazah, oke, aku sedih mengingat orang tuaku yang meninggal. Oke, kesedihan atas orang tua, suami yang meninggal, coba ganti dengan doa. Kita bisa doakan dia, kemudian kita bisa kirimkan baca Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya gitu kan. Atau kita bisa kirimkan sholawat, kirimkan Al-Fatihah buat dia gitu kan. Atau misalnya kita bisa melakukan upaya-upaya seperti kurban atas nama dia, kirimkan. Pokoknya kalau lagi sedih ambil Yasin baca, doakan pahalanya untuk dia, berkurang sedihnya ya. Oke, thank you Mbak Iwish, parfum baru datang, thank you ya Mbak Iwish, semoga bermanfaat ya. Oke, yang mau parfum besoknya jam 7 ya, sebentar habis soalnya ya guys. Ustazah, oke sebentar ya, oke.
Ustazah, oke sebentar ya. Kalau bagi-bagi takjil yang menerima tidak puasa dapat pahala, dapat pahala. Kalau kita tidak tahu, kan kita nggak tahu kan. Nah kita bagi-bagi, nah yang nggak boleh itu adalah memberi makan orang yang tidak berpuasa tanpa uzur syar'i. Itu baru masalah. Misalnya nih suaminya nakal nggak puasa kita masakin itu nggak boleh. Ya. Oke, atau misalnya kita ini ya guys, kita punya tukang ya di rumah kita, lalu dia minta makan, nah itu yang nggak boleh. Oke, siap Mbak Caca, thank you ya. Bisa nggak pakai semprot mulut saat puasa? Nggak bisa, telan nanti Mbak. Bisanya sebelum taraweh Mbak ya. Parfumku udah datang wangi banget, thank you dong. Parfumnya wangi ya guys, thank you banget lah ya insya Allah. Thank you juga bintang 5-nya di sellernya kita ya. Ustazah, oke. Kalau lagi haid menyambung kajian baca Quran di HP bisa ya. Ustazah, orang tua tiada keduanya. Kita muliakan siapa? Muliakan kawannya, saudaranya ya dan seterusnya ya. Ustazah, oke. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang NPD? Aku izin minta maaf buat teman-teman yang suka menyatakan, oh suamiku NPD, oh anakku NPD, oh orang tuaku NPD. Tidak semudah itu menghakimi kalau orang itu NPD guys. Sedangkan orang yang sudah kuliah S2 di psikologi aja butuh penelitian, butuh observasi, butuh tes untuk menentukan orang itu NPD. Tidak semudah itu ya guys. Jadi kita jangan justifikasi. Oh harus dites guys. NPD itu harus dites kayak gitu ya. Nggak bisa kita. NPD itu kayak mana ya? NPD itu narsistik ya. Oke, itu butuh tes ya, personality disorder ya. Nggak usah lah teman-teman tahu apa itu NPD, yang belum tahu nggak apa-apa, nggak terlalu perlu sih. Cuma teori-teori NPD itu banyak membuat orang jadi menghakimi orang lain, iya kan? Udah S2 aja, nah itu butuh waktu untuk menilainya, oke ya. Oke, psikolog aja nggak semudah itu ya, sama dengan seorang ustadz. Harusnya seorang ustadz nggak segampang itu menilai orang lain, nggak boleh. Semuanya perlu pendekatan dan penelitian ya. Ustazah, kalau istihadah nggak apa-apa puasa. Kalau istihadah benar Ustadz hujat orang MPD, benar nggak boleh. Ya harus penelitian, validasi, bukti empiris berdasarkan ini guys, nggak boleh ya, kita nggak boleh menghakimi siapapun. Aku nggak boleh menghakimi teman-teman kalau ada komentar negatif langsung aku hakimi, nggak boleh ya. Innallah ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling adil. Kalau kita hidup tidak menghakimi orang, kita lebih tenang, lebih wise, lebih bijaksana, lebih open mind. Oke ya. Oke, Ustazah apa? Panggil. Oke, gitu ya. Baik jamak qashar 4 rakaat atau jamak saja. Jamak qashar lebih bagus, lebih pendek lebih bagus ya. Ustazah, oke, amalan apa menjelang Ramadan ya? Menjelang Ramadan itu boleh meminta maaf dan saling memaafkan karena ada dalil kam min shaimin laisa lahu fi siyamihi mm, mm, ilal ju'i wal atas ya. Akan ada orang yang masuk Ramadan itu dia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali laku Mbak Dewinta ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Siap Mbak Melisa ya, Mbak Via, Mbak Bayu ya, siap Bu Ica. Assalamualaikum Mbak Samah Waluyo, Mbak Aulia, Bu Wiwi, Mbak Dewinta ya. Siap Mbak Hasmi ya, oke Mbak Mamon ya, Mbak Desca, dan Mbak-mbak lainnya. Oke, sampai ketemu pula ya. Sampai ketemu, salah sih, bukan sampai ketemu. Ketemu lagi di live di sesi kedua hari ini. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Oma ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Vina ya. Oke siap Mbak Caci. Nah yuk kita masuk kelas sesi kedua kuliah kita. Kuliah kita, aku pakai baju putih, jadi aku dosennya, pakai baju ini. Kalau aku pakai baju putih, aku mahasiswanya, gantian kita cuy. Oke ya, siap Mbak Dewinta ya. Aku boleh mulai, teman-teman aku boleh mulai ya. Bismillah ya, aku mulai ya guys.
Saya sudah setahun puasa Senin dan Kamis. Tahun ke-16 puasa bulan Rawah. Oke, boleh apa juga puasa Senin dan Kamis? Masih boleh. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis, boleh melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban ya. Boleh aja Mbak, nggak ada problem ya. Nggak boleh, nggak boleh ya. Siap ya. Waduh, saya nggak puasa. Nggak apa-apa kok teman-teman ya, is okay ya. Oke. Oke, Ustazah, gimana cara bahagia dunia akhirat? Mak, pertanyaannya sampai belajar S10 pun nggak selesai nih. Intinya adalah mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, coba jalankan perintah Allah dan tinggalkan setiap larangannya ya. Ustazah, saya tidak tahu jumlah puasa yang tertinggal bertahun-tahun. Itu gimana? Jika tidak tahu nggak bisa kodok. Tapi kalau tahu segera kodok. Misalnya nih orang yang mualaf nih 10 tahun dia boleh kodok. Kalau dia ingat jumlahnya ya. Ustazah, oke. Aman ya, terputus sama haid puasa Daudnya ndak apa-apa, ya harus terputus lah karena haid ya, nggak mungkin ya dia lanjut terus ya, mesti terputus karena haid ya guys ya. Oke, Ustazah, ya siap Mbak toko jamu ya, aman ya guys, siap Mbak Angel ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Boleh nggak sholat witir 1 rakaat setelah sholat taraweh? Boleh, 1 rakaat cukup kok ya. Oke, 1 rakaat cukup ya. Kalau mau 3 rakaat bagus ya. Ustazah, oke. Nah, nggak boleh mami bahwa hasil gade sawah tidak boleh dimanfaatkan. Dia harus dikembalikan kepada orang yang menggadaikan atau boleh bagi persentasi ya. Aku nggak puasa zah buat persiapan Ramadan biar fit boleh nggak jadi masalah ya. Gak puasa supaya fit boleh nggak jadi masalah. Yang penting puasanya fit sehingga kita jauh lebih baik. Ustazah, oke, baiknya sholat taubat itu kapan? Sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, boleh nggak witir 1 rakaat setelah tahajud? Boleh. Saya biasa puasa Senin Kamis. Setelah Nisfu Sya'ban masih bolehkah saya puasa Senin dan Kamis? Tentu boleh. Siap Mbak Eli ya. Kalau udah terbiasa puasa Senin dan Kamis sebelum Nisfu Sya'ban, teman-teman masih bisa melakukan puasa setelah Nisfu Sya'ban ya. Apa masih bisa lanjut puasa Daudnya setelah Nisfu Sya'ban kalau terputus karena haid? Boleh, nggak masalah ya. Oles minyak angin di hidung, kalau oles di luar doang tidak sampai membatalkan puasa ya, kecuali kalau dimakan ya. Ya gitu ya guys. Ustazah, apakah makan minum membatalkan wudhu? Makan minum wudhu tidak batal kecuali makan minumnya sambil buang angin ya. Jadi teman-teman habis ngambil wudhu, terus makan, terus minum, wudhunya tidak batal kecuali makan minumnya sambil buang angin ya. Nah, itu baru batal. Oke cuy, puasa Senin Kamis habis Lebaran berapa hari bu? Ya Syawal 1 hari doang yang nggak boleh puasa. Hari kedua udah boleh puasa Syawal atau kalau kebetulan Senin Kamis boleh puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah puasa Senin dan oke udah ya. Oke. Ustazah apa doa puasa Daud? Lebih tepatnya niat puasa Daud ya. Teman-teman harus mulai bedakan mana niat mana doa. Niat itu hanya untuk Allah ya guys. Niat puasa, niat sholat ya, niat bersahur ya, niat 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 kita bertayamum ya, niat kita mandi junub itu niat. Tapi kalau doa agar hati tenang, doa agar diberikan ketenangan hati itu doa ya. Ustazah kalau habis sholat langsung zikir pagi dan petang, tidak zikir yang 33 kali itu gimana? Nggak jadi masalah ya. Oke, nggak jadi masalah ya. Ustazah model duduk zikir setelah sholat itu gimana? Bolehkah selonjoran? Boleh ya. Selonjoran boleh ya teman-teman ya. Oke. Selonjoran boleh, ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ya. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya guys. Ustazah, kalau aku lagi puasa Syawal aku
Aku kalau puasa Syawal 6 hari. Boleh nanti puasa Syawal kita belajar setelah ini. Masih lama ya. Ustazah, zakat mal dikasihkan 3 bulan sekali boleh? Boleh, nggak masalah ya. Oke. Zakat mal dikasihkan 3 bulan sekali boleh. Ustazah, apa benar kalau pakai mukena harus pakai sampai dagu? Tentu tidak ya, cukup batang. Yang penting batang leher enggak cukup batang leher enggak kelihatan ya. Ustazah, apa oke sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Aman ya guys ya Mbak Resnawati ya. Aman ya guys. Oke. Suami istri yang habis berhubungan lagi mandi hadas terus azan. Puasanya batal nggak? Oke, tidak, tidak. Ya, kalau seandainya pun dia terbangun saat sudah sahur, itu aman ya, teman-teman ya. Yang penting jangan keseringan ya. Oke, bagaimana puasa Daud berbandengan dengan Syawal? Daud aja, kalau udah Daud nggak usah pikirin puasa lain. Ustazah, oke, oke, boleh nggak baca Al-Waqiah sebelum subuh? Boleh. Al-Waqiah itu udah boleh banget dikerjakan dari mau tidur sampai azan subuh atau habis subuh juga boleh. Tujuan dari baca Al-Waqiah itu adalah supaya kita itu diberikan supaya kita itu diberikan kelapangan rezeki ya, kelapangan rezeki ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Saya mau tanya, akhir puasa sunat bulan Sya'ban sampai tanggal berapa? Aku ulang. Bagi teman-teman yang udah terbiasa berpuasa sebelumnya. Ya, teman-teman terbiasa puasa sunnah Senin dan Kamis, terbiasa puasa sunnah Daud gitu ya. Maka teman-teman masih boleh melakukan puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Tapi bagi teman-teman yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelumnya, nggak pernah teman-teman puasa sunnah, lalu tahu ujuk-ujuknya teman-teman pengen puasa setelah nisfu Sya'ban, itu nggak bisa. Oke, sedekah subuh bolehkah untuk undangan? Boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Nah, udah paham belum tentang puasa sunnah guys? Coba aku ulang lagi. Teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Coba aku ulang lagi ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Jika jika ya jika teman-teman Jika teman-teman sudah terbiasa berpuasa sebelum nisfu Sya'ban, maka masih bisa berpuasa sunnah setelah nisfu Sya'ban. Apakah Senin dan Kamis, apakah puasa Daud. Tapi ketika teman-teman tidak pernah berpuasa sebelumnya, maka setelah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa sunnah lagi. Tapi kalau dia puasa qadha masih boleh sampai Ramadan ya. Oke ya, oke. Apa Mbak Nans? Aku kurang paham ya. Oke, ya bisa Mbak Nans ya. Seperti mau kena biasa saja ya. Ustazah, puasa Daud gak sampai sebulan. Puasa Daud itu dilepas aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak ya. Dilepas aja puasanya ya. Jadi jangan dibatasi. Aku pengen puasa Daud Ramadan selama Syawal aja Aku pengen puasa Daud selama Sya'ban aja jangan ya. Lepas aja. Tuh kalau batal boleh ya. Oke, puasa Daud yang nggak sanggup nggak usah dipaksa. Senin dan Kamis dan puasa Yaumul Bid cukup yuk. Cukup teman-teman ya. Oke, Ustazah. Oke, siap ya. Apakah boleh duit sedekah subuh untuk karyawan saya yang membutuhkan? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, sholat qobliyah dan ba'diyah nggak pakai ayat pendek nggak apa-apa. Semua jenis sholat nggak pakai ayat pendek nggak ada masalah. Semua jenis sholat nggak pakai ayat pendek nggak jadi masalah ya. Jadi kalau sholat itu teman-teman boleh pakai ayat-ayat lain aja atau nggak pakai sama sekali nggak apa-apa ya. Iftitah dan ayat pendek dalam sholat itu sunnah, tidak wajib, tapi sayang kalau nggak dipakai. Ustazah, oke, hari ini puasa Daud bolehkah sampai Hamin 1 Ramadan? Udah puasa belum sebelumnya? Kalau udah terbiasa silahkan lanjut. Kalau nggak terbiasa nggak boleh mulai puasa Daud setelah nisfu Sya'ban. Oke. Fidyah kalau diberikan pada anak yatim piatu silahkan ya. Ustazah, bolehkah saya minta rambut dan kuku ibu saya untuk jimat? Nggak boleh, itu syirik ya, berdosa
dosa besar. Oke. Oke, nggak boleh ya. Mbak mau apain rambut dan kuku ibu itu untuk jimat? Apa nih ceritanya nih? Jangan nakal-nakal cul, sengat lebah nanti. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan untuk orang tua boleh nggak? Boleh. Sedekah subuh dikasihkan untuk orang tua boleh ya. Siap Mbak Tia. Ustazah, oke gitu ya. Oke, aku digosipin orang bagaimana caranya? Mbak, aku bilang kepada Mbak yang ngetik ini, semua teman-teman yang sedang ngetik ini semuanya korban-korban penggosipan dunia, Mbak. Nggak ada orang yang nggak digosipkan di dunia ini. Mbak nggak sendiri, tenang aja. Mbak ditemani orang-orang ini, Mbak. Lebih parah lagi gosipnya orang-orang ini, Mbak ya. Jadi nggak ada masalah. Digosipkan ya kalau kita melakukan kita perbaiki. Kalau kita nggak melakukan berarti itu fitnah. Tinggal kita maafkan mereka. Jangan habiskan energi untuk menanggapi apalagi mengklarifikasi. Belum tentu juga mereka percaya. Bagiku klarifikasi nggak terlalu penting guys. Kita klarifikasi pun belum tentu dia itu percaya. Kadang-kadang dia puter lagi ceritanya. Namanya dia orang yang fasik, orang yang suka muter-muter. Apalagi kalau dia nggak ada kerjaan, kita yang dikerjakannya, iya kan? Nah gitu ya guys. Orang yang gosipin kita, fitnah kita, hasad sama kita, udah pasti di bawah kita. Kalau dia lebih sibuk, lebih produktif dibanding kita, dia nggak akan ngerjain itu. Oke? Gitu ya guys. Ustazah, hari ini puasa ganti Ramadan sebelumnya. Silahkan, gak ada masalah ya. Silahkan ya. Oke, oke. Ustazah, tapi dia mengungkit masa lalu. Hebat pula dia pada Tuhan. Ya, Allah saja tidak pernah menghitung kita dari masa lalu. Ya, Allah selalu menilai kita, siapa kita sekarang dan siapa kita yang akan datang. Hei, dengerin aku buat semuanya. Kalau ada teman-teman mempermasalahkan masa lalu orang lain, itu teman-teman tidak punya masalah dengan dia. Kita hanya punya masalah dengan pikiran kita sendiri. Oke, kalau ada temanku lalu kemudian suaminya, istrinya mengungkit masa lalunya, dia nggak ada problem dengan kamu. Dia cuma problem dengan pikirannya sendiri. Oke, jadi aman aja ya. Nah orang-orang yang hasad, yang dengki, yang iri, yang fitnah, yang gibah nggak ada masalah dengan kita. Dia cuma masalah dengan pikiran dan cara pandangnya terhadap kita. Biarkan mereka, kita lakukan aktivitas yang bermanfaat ya. Ustazah, sebelum sholat duha apa boleh sholat taubat? Boleh. Sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Nanti ada parfumnya, parfum habis. Kalau mau parfum harus pergi di live aku jam 7 pagi. Habis guys parfumnya. Ini aku udah bawa parfum nih, nyepil parfum ya. Tadi 20 menit habis. Jadi yang mau parfum brand aku, teman-teman boleh beli besok jam 7 pagi dan tidak boleh terlambat. Kalau terlambat habis. Terima kasih ya yang udah support parfumnya. Oke. Ustazah, oke kita lanjut ya. Bolehkah zakat fitrah saya kasihkan sama teman selagi dia fakir, miskin boleh. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke ya. Oke Ustazah, bolehkah puasa tapi mandi junub jam 6 kurang? Kalau nggak sengaja ketiduran nggak apa-apa. Kalau seandainya nggak sengaja jangan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Oke sebentar ya. Aku nggak kebagian terus Zah parfumnya. Iya, parfum jam 7 pagi hidupkan alarm ya guys. Jam 7 pagi orang udah pada kumpul udah beli parfumnya ya. Oke. Jam segini udah nggak ada. Oke ya. Ustazah, oke. Parfumnya banyak banget soalnya yang beli ya. Dan per hari masih dibatasi oleh TikTok selama promo launching ya. Ustazah, saya masih utang puasa 1 hari lagi. Apa saya masih boleh puasa? Silahkan masih boleh sampai Ramadan ya. Oke, Ustazah, kalau percaya kepada batu giok ada alasan kesehatan itu gimana? Seandainya dia hasil penelitian, ada data empirisnya, itu boleh. Kayak misalnya ini ya, kacamataku ini ion, ya kacamata ion negatif dengan Blu-ray. Ini kan aku percaya karena ada penelitiannya. Contoh misalnya jam tangan, ada namanya jam tangan magnet ya, atau misalnya bioglass ya, atau misalnya underwear, atau misalnya tank top, atau misalnya mainan anak kerudung yang ada ion-ionnya, itu kita percaya boleh karena itu hasil penelitian. Nah ya, dan aku pakai itu ya guys. Dan aku pakai itu, jam tanganku ada yang magnet, gelangku juga ada dan kacamataku juga ada dan itu bisa ya teman-teman ya. Oke, gitu ya guys. Oke gitu ya teman-teman ya.
Oke, ya Ustazah, apa hukumnya umroh sebelum daftar haji? Nggak apa-apa, Rasulullah itu umroh dulu kok baru haji, oke. Kalau sedekah, oke. Ustazah, kita lanjut ya, oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau kodo nggak selesai tahun ini, boleh kodo di tahun depan tapi kena fidyah ya. Boleh dikodo di tahun depan karena kena fidyah. Contoh hari ini misalnya aku tahun ini puasanya 10 hari. Rupa-rupanya, dalam 10 hari itu aku cuman ganti 5 hari. Lalu kemudian ke tahun depan aku kena, qada 5 hari dan fidyah 5 hari ya. Oke ya guys, gitu ya. Ustazah, oke, oke, aman 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 ya. Oke, doa apa supaya terhindar dari pelet? Pelet nggak ada, yang ada pelet ikan, yang ada tuh sihir. Ya, supaya teman-teman terhindar dari sihir, coba sering-sering ruqyah mandiri. Ya, teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh pakai mukena, letakkan air di depan, lalu kemudian teman-teman letakkan air di depan, lalu kemudian teman-teman lakukan yang namanya baca ayat-ayat ruqyah. Di antara ayat-ayat ruqyah adalah Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian ada Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286 dan kemudian ayat kursi. Lalu kemudian airnya diminum. Bagus ya. Bolehkah dijelaskan jika seorang mengadu domba demi mendapatkan perhatian? Abaikan orang itu, jangan dekat-dekat sama dia. Itu namimah. Mayyamshi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Siapa yang berjalan di atas namimah haram jasadnya masuk surga ya. Dia jalan ke sini pura-pura baik, jalan ke sini pura-pura baik, dia mengadu domba. Orang kayak gini nih harus hilang di muka bumi. Iya, iya guys, jangan dekat sama dia ya, jauhi dia ya. Tapi kalau ketemu ya tetap salam aja ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Oke, oke. Ustazah bersentuhan dengan suami hampir setiap pertanyaan ada ya. Baik, bersentuhan wudhu dengan suami ulama berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, oke? Gitu ya. Terserah mau pilih yang mana ya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal kalau muncul syahwat aja, oke? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini, oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat taubat apa suratnya yang dibaca? Surat taubat apa suratnya yang dibaca? Bebas aja ya. Ustazah, oke, lagi witir azan subuh berhenti ya, lagi witir azan subuh berhenti ya, udah nggak ada gunanya karena waktu sholatnya udah habis ya. Gitu ya guys. Ustazah, oke, sakit hati sama orang menzolimi lalu memaafkan memasuki bulan bulan Ramadan, masuki bulan Ramadan tapi hati tidak bisa dilupakan. Yang penting kita sudah minta maaf dan kemudian istighfar, ikhlaskan supaya kita tidak mengingat dosanya untuk diri kita juga. Aku memilih memaafkan setiap orang bukan karena dia benar, dia tetap salah. Aku milih memaafkan agar aku tenang dan aku bahagia dan itu jauh lebih baik ya. Ustazah minta doa agar anak jadi anak yang penurut. Doanya, Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke, aman ya guys. Nah itu dia doa anak yang soleh ya. Oke, nah Ustazah saya puasa tapi saya asam lambung. Gimana caranya? Gak usah puasa kalau setiap puasa sakit, setiap puasa asam lambung, setiap puasa GERD boleh bayar fidyah ya. Yaitu memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya untuk fakir atau miskin ya. Nanti ada rezeki beli madu akasia supaya oke lambungnya dan supaya tetap bisa puasa seperti teman-teman kita yang lain.
Ustazah, zakat maul boleh dikeluarkan setelah lebaran? Boleh ya. Ustazah memaafkan tapi tidak bisa melupakan wajar. Karena manusia punya memori. Dia punya hard disk, dia punya chip, dia punya memori. Wajar, yang penting jangan balas dendam. Oke ya. Kalau ketemu dia ingat luka yang dia beri. Kalau ketemu dia ingat kekecewaan, wajar. Karena kita manusia biasa. Yang penting jangan ada aksi untuk membalasnya. Oke. Ustazah, bacaan ruku dan sujud boleh nggak satu kali? Boleh. Ya, Imam Syafi'i bilang bacaan ruku dan sujud itu boleh satu kali. Sementara Imam Hanafi bilang bacaan ruku dan sujud minimal adalah 3 kali. Ya, jadi ada yang mengatakan satu kali, ada yang mengatakan minimal 3 kali. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke, cara sholat taraweh di rumah. Ambil wudhu, lalu kemudian lakukan sholat taraweh 8 rakaat dipecah menjadi 2, 2, 2, 2. Oke, 2, 2, 2, 2. Oke, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi 4 kali salam. Oke ya, gitu ya guys. Oke. Ustazah, Senin masih bisa puasa Zah? Masih bisa untuk teman-teman yang udah terbiasa berpuasa sebelumnya ya. Ustazah, gimana cara berzikir yang benar? Zikir aja, zikir itu bebas aja sih mbak ya. Boleh sambil baring nggak ada masalah. Oke gitu ya, oke ya. Ustazah, kalau sholat awabin itu habis sholat maghrib atau ba'diyah maghrib? Habis ba'diyah ya. Ustazah, sholat witir dikerjakan langsung setelah ba'diyah isya ya bagus banget kek teman-teman ya. Contoh ya, oke misalnya nih sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu teman-teman witir. Silakan tengah malam mau tahajud boleh, mau sholat taubat boleh, mau witir nggak boleh karena witir cuman boleh satu kali aja. Witir cuman boleh satu kali aja. Jadi boleh witir habis isya, tapi tengah malam kalau teman-teman mau witir nggak boleh lagi. Kalau tahajud boleh. Kalau baca Al-Quran masih terbata-bata, itu gimana? Jadi gini, ada dalil yang bunyinya al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watatato dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya baca Quran itu dapat pahala. Masya Allah ya. Ustazah, masih bisa bayar puasa nggak? Masih bisa. Bayar puasa masih bisa ya teman-teman ya. Masih bisa bayar puasa sampai H-1 Ramadan ya. H-1 Ramadan itu masih bisa ya. Oke ya. Oke, Ustazah, sholat taraweh di rumah apa juga sholat witir? Iya dong, sholat witir, sholat taraweh dua 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 dua, witirnya 3 rakaat atau 1 rakaat cukup ya. Ustazah, niat witir 3 rakaat 2 salam. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat karena Allah, salam kanan, salam kiri, pasak niat lagi. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat karena Allah. Oke. Ustazah, oke, bayar puasa orang hamil dan menyusui gimana? Selagi bisa ganti, ganti dulu. Jangan cepat-cepat bayar fidyah ya. Ustazah, oke, iya aman ya. Saya sholat fardu dan sudah rakaat 1. Ternyata baru mulai iqomah. Sholat qobliyah nih Mbak Florin. Ya, Mbak sholat qobliyah di masjid. Baru 1 rakaat orang sudah iqomah. Maka berhenti sholatnya karena mengejar takbir bersama imam itu lebih utama daripada sholat sunnah. Oke? Jadi kalau teman-teman nih sholat qobliyah subuh baru 2 rakaat, baru 1 rakaat udah iqomah, berhenti sholatnya
Karena mengejar takbiratul ihram bersama imam itu jauh lebih utama. Kenapa witir 2 rakaat? Nggak ada witir 2 rakaat, Mbak. Witir 2 rakaat dan 1 rakaat kalau dipecah jadi 2. Oke. Oke, jadi kalau dia 3 rakaat, pengennya 2 kali salam, bisa 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri tambah 1 rakaat lagi ya. Apa tujuan rukyah diri sendiri? Rukyah ya supaya kita terhindar dari sihir, that's it. Ustazah bukan qobliyazah tapi sholat fardu. Mbak sholat fardu apa orang belum iqomah? Wallahualam. Coba ya. Ustazah bukan oke. Ustazah kalau sholat isya jamaah tapi taraweh di rumah nggak apa-apa. Cuman nggak dapat pahala 27 derajat itu aja. Sholat witir ambil 1 rakaat boleh nggak? Boleh kok ya. Ustazah, oke, kalau masih terbata-bata baca Al-Quran, lalu bacanya ikut di YouTube gimana? Nggak apa-apa. Dalam proses belajar itu wajar ya. Dalam proses belajar itu wajar ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau sudah biasa puasa Senin dan Kamis, tapi kepotong haid boleh lanjut puasa. Nggak ada masalah. Kepotong haid lanjut puasa. Ustazah, orang hamil boleh tidak pergi ke makam atau ke kuburan? Itu ikhtilaf. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Itu dikembalikan kepada teman-teman ya. Oke. Saya pikir saya terlambat Zah, makanya saya sholat maghrib ternyata belum iqomah. Kalau Mbak sudah sholat maghrib setelah azan sholatnya nggak perlu diulang. Kan masih ada waktu sholatnya, oke? Kan masih ada waktu sholatnya, oke? Ustazah, witir yang dipotong 2 dan 1 emang bisa? Bisa. Kalau Mbak nggak mau potong nggak ada masalah. Witir itu bisa 3 rakaat 1 kali salam, bisa 3 rakaat 2 kali salam. Kalau 3 rakaat 1 kali salam, sengaja aku sholat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya pakai ayat pendek. Tapi kalau witirnya 3 rakaat 2 dan 1, sengaja aku sholat witir 2 rakaat karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat karena Allah. Oke, Ustazah, oke aman ya, siap buin ya. Ustazah kalau sholat tarawih di rumah tapi sambil jagain toko, enggak apa-apa ya. Sholat 2 rakaat, Bu, beli tempe bu, oke, datang lagi. Selesai, sholat lagi 2 rakaat. Bu, beli orang bu, oke, boleh nggak masalah ya. Sholat duha pun bisa gitu kalau mau 12 rakaat ya. Ustazah, oke gitu ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, bolehkah tanya qobliyah zuhur dan Ustazah, apakah orang harus pulang sholat Jumat? Oh enggak, kayak gitu ya. Misalnya nih ada yang menganggap kita sholat zuhur itu di hari Jumat, kalau suami udah pulang sholat baru kita bisa sholat. Enggak kayak gitu cuy. Bisa jadi suaminya mampir di kedai kopi, nggak sholat-sholat kawan. Jadi tidak perlu menunggu orang pulang sholat Jumat ya. Nah cukup dengan kita tahu itu waktu sholatnya udah masuk. Kita tahu ini waktu sholatnya udah masuk ya. Kita tahu ini jadwal sholatnya udah oke banget, itu boleh ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, nah ketinggalan mulu Zah, maklum udah nenek-nenek, aku tahu. Teman-teman nggak perlu bilang kok teman-teman nenek-nenek. Sudah ada semua data teman-teman. Usianya udah bisa aku lihat kok. Makanya aku jual madu osteo, madu untuk tulang. Oke, Ustazah, oke. Puasa Rojab nyambung memperbanyak puasa di bulan Sya'ban boleh gitu ya. Ustazah kok tega banget.
Tidak tega, itu cuman fakta. Ustazah kok tega banget? Tidak, aku cuma menyampaikan kenyataan. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau jualan di bulan puasa? Jika jualan itu di tempat kita banyak untuk umum ya, non muslim banyak di sana, wanita banyak di sana sebenarnya nggak apa-apa, cuman adab aja, jaga aja adabnya ya. Karena kan wanita haid bisa beli, kemudian orang non muslim juga perlu kayak gitu kan. Nah, cuma jaga adabnya ya. Ustazah, oke, qobliyah zuhur saat Jumatan nunggu azan. Ya, nunggu azan pokoknya ya. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah zuhur jam 1? Boleh. Jadi gini Mbak, yang namanya sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, selagi masih ada waktu sholatnya itu boleh ya. Contoh misalnya nih ya teman-teman ya, misalnya nih, gini ya. Azan subuh jam 12.30. Teman-teman baru sholat jam 1 siang. Teman-teman qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur baru ba'diyah zuhur boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke, semenjak ibu meninggal aku dikasih hidayah puasa Senin dan Kamis. Siap ya, Masya Allah ya. Gagal ginjal madu apa nanti? Madunya adalah madu akasia. Sayang banget jual madu tidak bisa dikirim di Malaysia. Iya, kalau dia cairan dia cuma ada di Indonesia ya. Kasihan ya teman-teman Singapura ya. Ustazah, junub boleh makan dan minum, makruh. Kalau bisa mandi dulu baru makan ya. Ustazah, oke, kalau oke gitu ya. Bacaannya apa saja kalau qobliyah dan ba'diyah bebas. Coba perhatikan ya sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Ada beberapa sholat qobliyah dan ba'diyah yang dianjurkan ya kan. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Ustazah, madu bisa asam lambung nggak ya? Wih, asam lambung madu akasia. Sebentar kok, GERD juga akasia. Masih ada yang belum beli madunya. Nanti beli sebentar lagi ya. Asam lambung akasia Mbak. Udah banyak, udah ribuan orang yang terbantu ya. Bismillah ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Oke, aku ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya ya. Oke. Ustazah, oke. Sholat sunnah itu apakah doa dulu? Apa langsung berdiri? Doa dulu boleh, langsung berdiri boleh. Nanti aja doanya itu setelah sholat sunnah juga nggak ada masalah ya. Ustazah, boleh nggak qobliyah zuhur cuma 2 rakaat? Boleh, nggak ada masalah. Qobliyah zuhur 2 rakaat nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat fardu ketika sedang berpergian, oke, di jama, apakah boleh sholat sunat qobliyah dan ba'diyah? Nggak perlu, kan kita ingin meringankan beban ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau pertama kali masuk raudhah ucapkan salam iya dong. Ya ucapkan salam ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab dan seterusnya ya. Ustazah, oke aman ya guys. Oke ya. Oke aman ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh boleh nggak buat beli makanan kucing? Boleh. Sedekah subuh buat beli makanan kucing nggak jadi masalah ya. Itu juga bagian dari sedekah ya. Oke. Ustazah, oke ya. Tidur jam 9 malam, terus terbangun jam 11. Terus saya tahajudnya setengah 1. Nggak apa-apa. Tahajud itu
terpapar ya, tahajud itu terpapar dari habis Isya sampai azan subuh. Usahakan tidur dulu ya guys. Oke, usahakan tidur dulu ya. Oke, Ustazah, oke, boleh nggak qobliyah zuhur cuma 2 rakaat? Boleh. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah